Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita kitab Mabadi Fiqhiyah ya, karya Syekh Umar Abdul Jabbar. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali materi sebelumnya ya, yaitu materi sebelumnya kita sudah membahas tentang bersuci dan juga tentang macam-macam najis ya. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan mengenai bab tentang istinja, dan mungkin kalau masih ada waktu lagi kita bisa lanjutkan ke bahasan tentang fardu-fardunya tertentu ya, insyaallah. Nah, sebelum kita melanjutkan ngaji kita ya, seperti biasa kita tawasul atau kirim Fatihah terlebih dahulu kepada mu'alif kita agar kita bisa kecepatan barokahnya dari beliau ya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila mukhi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wa jamil al muallifin, khususan al muallif di hadzal kitab yani Mabadi Fiqhiyah Syekh Umar Abdul Jabbar rahimallahu wa nafa'a bihi wa bi ulumi fid darain wa jamil anwari minal muslim wa jamil anwati minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila abaina wa ummahatina wa jadadina wa jadadina wa masyayikhina wa masyayikhina lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka kitabnya Mabadi Fiqhiyah juz 2 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab selanjutnya tentang al-istinja'u ya, istinja. Al-istinja'u tapi ku bab nerake tentang istinja, yaitu bab menerangkan tentang istinja. Soal pertanyaannya, iku ma apa al-istinja'u tawib istinja, apa yang dimaksud dengan istinja? Apa yang dimaksud dengan istinja? Jawab, huwa utawi istinja iku khuslu basuh, apa sing dibasuh as-sabilaini dalan loro, yakni kubul dan dubur, jalan depan dan jalan belakang ya. Bil ma'i, basuhnya dengan air. Li zalatil khariji, krana ngilangake perkara kang metu minhuma saking dalan loro. Apa yang keluar? Kal bauli kayata uyuh, wal ghaiti lan tai atau kotoran. Istinja secara definisinya secara terminologi ya, yaitu membasuh atau membersihkan
membersihkan tempat keluarnya najis, yaitu jalan depan dan juga jalan belakang dengan menggunakan air yang suci. Yang keluar yaitu seperti air kencing dan juga kotoran manusia yang lain. Soal hal ono to ya juzu boleh atau wenang al istinja'u istinja atau cewek ya, bil hajari kelawan batu atau watu. Bolehkah beristinja menggunakan batu? Nah, istinja secara definisi tadi itu ada, yaitu membasuh dengan apa? Dengan air. Tapi jika tidak ada air, bolehkah, adakah pengganti selain air? Itu jawab ya juzu, boleh atau wenang ya. Boleh al istinja'u cewek atau istinja. Boleh cewek atau istinja itu menggunakan batu, tapi dengan syarat-syarat ya. Syarat tertentu ya. Yang pertama bisa rasatin dengan menggunakan 3 ahjarin batu, yaitu boleh kita beristinja jika tidak ada air, boleh menggunakan boleh menggunakan batu. Jika tidak ada air, boleh menggunakan batu sebanyak berapa? Sebanyak 3 batu. Hatta tazula, sehingga hilang an-najasatu najis mil mahali saking panggonane najis. Jika tidak ada air, kita diperbolehkan beristinja dengan menggunakan 3 buah batu atau ganjil, 3 buah batu atau jumlahnya yang ganjil. Tapi dengan syarat istinjanya itu dengan batu itu syaratnya adalah najisnya itu tidak kering ya. Syaratnya adalah najisnya itu tidak kering dan juga tidak berpindah tempat dari keluarnya najis tersebut, kotoran tersebut keluarnya dari jalan tersebut ya, yaitu keluarnya berupa air kencing ya tadi atau juga kotoran manusia ya. Kalau yang dalam konteks batu ini berarti kita istinja ketika buang air besar atau buang hajat atau buang air besar. Nah, itu boleh menggunakan 3 buah batu, tapi dengan syarat ya, tai atau kotoran manusia tersebut itu tidak boleh kering ya, tidak boleh kering dan juga tidak boleh berpindah tempat dari tempat keluarnya tersebut ya. Kalau kotoran tersebut sudah kering dan juga sudah berpindah tempat, maka harus pakai air ya. Nggak boleh kita sudah kering, sudah berpindah tempat, kita menggunakan batu. Nah, syaratnya harus dibasuh dengan air. Maka istinja dengan batu tadi syaratnya yaitu nggak boleh najis tersebut berpindah tempat dan juga sudah mengering. Sampai sini paham ya? Paham. Selanjutnya sudah ganti bab ya. Furudul wudu'i, bab tentang berwudu. Furudu utawi iki bab nerangke fardu atau syarat-syaratnya al-wudu'u, berapa wudu. Syarat-syaratnya wudu atau fardu-fardunya wudu. Soal iku kam piro atau berapa furudul wudu'i utai berapa fardunya wudu. Ada berapa syarat-syaratnya wudu itu? Ada berapa? Jawab. Furudu utawi fardune wudu ya, atau syarat-syaratnya wudu iku sitatun, ada 6 ada berapa
sitatun ada 6 atau 10? Ada 6 ya. Nah 10 itu tis'atun ya. Furudu sitat, furudu wudu tapi furudu syaratnya wudu sitatun ono 6. Syaratnya wudu atau fardu-fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama al-awalu utai kang pertama atau kang awal iku an-niyatu niat. Inda ghusl wajhi, di dalam ketika kita membasuh wajah. Untuk wudu atau apapun itu kita diharuskan untuk berniat ya. Karena kesempurnaan segala sesuatu itu tergantung apa? Niatnya. Nah, ketika wudu itu niatnya pas ketika kita membasuh apa ini? Wajah ya. Kita membasuh wajah, kita kemudian niat. Niatnya wudu bagaimana? Nah, wudu'a iraful hadasil asghari fardha lillahi ta'ala. Nah, ketika kita basuh ini, masuk wajah kita, terus kita niat wudu'a iraful hadasil asghari fardha lillahi ta'ala. Enggak perlu kita ucapkan salisan, enggak apa-apa, bisa pakai hati ya, dalam hati aja. Nah, itu ada filadasil asali fatalilah. Saya niat berwudu dalam rangka untuk menghilangkan najis atau hadas kecil karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua, ghusl wajhi, membasuh wajah ini. Ya, itu yang kedua adalah membasuh wajah. Ini enggak boleh ketinggalan. Karena ini adalah syarat yang wajib kita lakukan ketika berwudu. Kemudian yang ketiga ghusl yadaini, yaitu membasuh kedua tangan ilal mirfaqani tumeka sikut loro. Dan setelah membasuh wajah, yang ketiga syarat wajibnya yaitu ya kita membasuh kedua tangan kita hingga ke sikut loro. Sikut loro ini sampai sini lah. Jadi masuk dari sini sampai sini. Kalau bisa di atas sini ya. Nah, ini sah. Kalau sampai segini doang, segini saja itu enggak sah. Kalau gini enggak sah, harus sini, segini sampai sini ya. Oke, paham ya? Oke. Sampai segini ya tadi, sampai sini. Sampai sikut dua sikut ya ini. Ya, dua sikut ini. Sini juga. Nggak boleh. Nggak sampai sini nggak boleh, nggak sah ya. Oke. Terus ar-rabi'u yang keempat. Mashu ba'dur ra'si au sya'rihi. Iku mashu ba'dur ra'si, ngusap setengah sirah au sya'ri utawa rambutnya sirah. Membasuh apa? Sebagian kepala atau beberapa helai rambut itu boleh ya. Gini masuk gini saja nggak apa-apa, atau boleh juga seperti ini masuknya, dibalikkan gini atau segini saja juga sudah sah. Oke ya. Terus yang kelima al-khamisu, taikan nomor 5, iku ghuslur rijlaini, yaitu membasuh kedua kaki ilal ka'faini tumeka kemirian loro. So, dua kaki, maaf ya. Dua kaki, kalau bisa ini selesainya juga dibasuh sampai sini. Enggak sampai kita sampai segini enggak ya, tapi sampai segini aja udah sah. Ya, ini loro ini kemirian ini. Sebenarnya nanti dibasuh 3 kali sunahnya ya. Terus as-sadisu tekan nomor 6 ya. Kalau nomor 6 at-tartib iku at-tartibu tertib, harus urut ya, tertib ya. Enggak boleh terus
Mas kita basuh kaki dulu, terus basuh wajah, tuh nggak boleh ya. Harus urut mulai dari basuh wajah, niat, terus ketika membasuh wajah ini, terus selanjutnya basuh tangan hingga kemiran ini, terus membasuh sebagian kepala ya, itu sahnya kalau punya rambut ya sebagian rambutnya aja ini sah. Terus juga membasuh kaki hingga kemiran loro itu. Jadi kalau tangan sikut namanya. Nah itu syarat wajibnya. Kalau bisa kita lengkapi juga dengan anggota lain seperti telinga kan juga sunnah ya. Lengkapi juga dengan sunnah-sunnahnya. Tapi kalau sudah ini saja tanpa telinga itu sudah sah. Tapi umumnya kalau bisa lebih sempurnanya itu yang sunnah-sunnah juga kita lakukan. Nah sekarang sunnahnya. Soal ikukan piro ada berapa? Sunnahul wudu'i utai pro sunnahe wudu. Ada berapa macam sunnahnya wudu? Jawab. Iku utawi sunanuhu kesunahane iku kasiratun ono akeh. Sunnahnya wudu itu ada banyak sekali. Minda setengah saking sunnah wudu. Di antaranya sunnah wudu itu di antaranya yang pertama atasnya tuh saya ngutai maca bismillah. Sunnahnya wudu berarti sebelum kita membasuh pepek loro, terus kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnah. Terus yang kedua wa ghuslul kaffaini, yaitu membasuh pepek loro. Bismillahirrahmanirrahim. Terus qabla adkhalihimal ina'a. Qabla dalam sadurung idkhalihima mlebu akal ina'a ing dalam wadah. Ketika kita sebelum memasukkan tangan kita kepada bejana wadah. Kalau kita wudunya ke dalam bejana. Kalau umumnya sini kan pakai air mengalir ya, pakai di air keran gitu ya. Terus yang berapa tadi? Pertama ada bismillah, yang kedua basuh pepek loro. Yang ketiga ini wasiwaku dan siwakan. Siwakan itu sikatan ya. Kalau bahasa Indonesia sikatan atau bersiwak. Kalau sunnahnya itu siwaknya pakai kayu arok itu ya, kayu yang pakai kayu itu. Kalau nggak ada ya boleh dengan pasta gigi gitu. Itu boleh. Kalau lebih sunnahnya itu pakai siwak, kayu arok itu, kayu siwak ya, kayu arok itu sunnahnya. Yang keempat, wal madmadatu lan kekemu, berkumur gitu ya, berkumur pakai air, kumur 3 kali itu sunnah. Yang kelima wal istinsaqu, lan nyesep banyu ing dalem rom. Di ayat masukkan sedikit sekeluarga, masukkan ke dalam dom, itu istinsyaq ya. Yang kelima. Yang keenam memasku jalur roksi dan mengusap sekabehane sirah ya, sekabehane berarti nggak sebagian. Tadi yang wajibnya kan yang penting kena rambut ya. Kalau sunnahnya itu semuanya gini. Nah, ini semuanya ya. Ini semua rambut ini dibasuh ya. Itu sunnahnya. Kalau yang nggak punya rambut, yang botak itu gimana? Apa yang penting syaratnya masuk ke kepala. Yang penting kepalanya kebasuh. Walaupun sedikit gitu. Yang penting kan sedikit ya, itu yang sedikit itu wajib ya. Kalau sempurnanya ya semuanya. Terus yang ketujuh wa maskhul udzunain, dan mengusap al-udzunain kan kuping loro dhahirihima
anjabani udhunen wa batinihima lan jerone udhunen. Membasuh kedua telinga, bagian yang bagian luar maupun yang dalam itu dibasuh semuanya. Jadi gini, kalau sempurnanya ya ini ya, yang ibu jarinya itu di luar, maaf ya, nih ya gini, ya gini, gini sebanyak 3 kali. Oke ya. Terus lanjut. Yang ke-8, wa takhlilul likhyatil kusifati, wa takhlilu lan nyelani apa sih dicelani likhyatul jenggot al kufiyati kang ketel al kasifati lan ketel, wa takhlilul likhyatil kasifati ya, wa takhlilu lan nyelani likhyatil jenggot al kasifati lan kang ketel. Jadi jika punya jenggot yang ketel itu boleh yang ketel itu ya, yang tebal itu boleh sunahnya disela-selani atau dibasuh. Nah, jenggot saya sedikit nggak dibasuh nggak apa-apa. Kalau yang panjang ya disela-selani ini, namanya disela-selani gitu ya. Yang nggak punya jenggot nggak apa-apa, jenggot itu sunnah ya. Kalau bisa ya kita, kalau bisa ya dibiarkan saja dia tumbuh sendiri ya, biarkan saja, nggak usah dipaksa kalau bisa. Kalau memang nggak, kita orang Asia ya kebanyakan nggak jenggot ya nggak apa-apa, jangan dipaksa kalau bisa, biarkan dia tumbuh sendiri. Kalau dia tumbuh kita rawat. Saya tumbuh tapi sedikit, nggak apa-apa. Yang ke-9, wa takhlilu lan nyelani asabiin mila driji ya di tangan loro, wa rijlan sikil loro. Lah sunah nanti menyela-nyelani gini, masuk sela-sela kaki juga sela-sela gitu ya. Paham ya, menyela-nyelani yo ini dipalupatan ini pengarang ini dibasuh. Yang ke-10, wa taqdimul yumna lan dinginake anggota kang tangan ala yusra ing atase kang kiwa, mendahulukan yang bagian kanan daripada yang kiri, itu sunah. Baik tangan maupun kaki itu didahulukan, tangan, kaki atau telinga itu didahulukan kanan semua ya daripada kiri. Terus yang ke-11, watas lisu dan ngaping teluni, berarti dibasuh sebanyak 3 kali, itu sunnah ya. Dibasuh sebanyak 3 kali itu sunnah. 1 kali aja sudah cukup, tapi kalau mau sempurna silakan dibasuh sebanyak 3 kali, terus didahulukan yang kanan daripada yang kiri. Watas lisu lan ngaping teluni ya. Yang ke-12, wal mualatu lan wiluli, jadi urut ya, wiluli itu urut dan tidak jangka waktunya tidak lama. Misalnya kita basuh, sudah usia niat ya, sudah basuh wajah, tiba-tiba setengah jam kemudian kita lanjutkan ya seterusnya, itu nggak boleh ya. Kita nuli-nuli, sunahnya menuli ya, kita lanjutkan terus. Kalau sewajah lanjutkan seterusnya sampai selesai ya, akhir semua anggota wudu terbasuh semua. Jangan dibiarkan satu anggota wudu dibasuh terus kita tinggal ngopi dulu, setengah jam kemudian kita lanjutkan wudu yang lain. Tuh, enggak ya. Yang sebelumnya lanjut sampai selesai, lalu nanti kita beraktivitas ya, atau melakukan ibadah sholat. Yang ke-13, wa du'a'u dan berdoa. Ba'dahu ing dalam sa'usi wudu. Setelah berwudu kita berdoa, itu berdoa setelah wudu. Doanya yang kemarin ya, yang di juz 1 juz
juz 1 mabadi juz 1 mabadi fikih di bagian akhir kemarin itu sudah saya singgung ya. Saya ada doanya kemarin itu dihafalkan ya. Setelah berdoa lanjutkan dengan membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalu malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Al-fajr ya. Setelah berdoa syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna muhammadan abduhu rasuluh Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Itu setelah itu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Itu kenapa sunahkan demikian? Insyaallah fadilahnya barang siapa yang sudah saya singgung ya di sebelumnya, menurut guru saya mengaji itu, barang siapa seorang yang sudah selesai berwudu kemudian berdoa dengan doa setelah wudu, kemudian dia melanjutkan membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar, yaitu doa al-fajr ya, Lailatul Qadar Fajr ya soalnya enggak salah namanya, surat inna anzalnahu fi lailatul qadar, maka dia oleh Allah dipersilakan mau masuk ke pintu mana saja. Pintu surga itu terserah dia. Dasar kan ya. Kita dipersilakan masuk surga dari pintu mana saja. Barang siapa yang melakukannya dengan secara istiqomah. Mudah-mudahan ya. Ini jangan tinggalkan ya sunnahnya. Walaupun itu sunnah, tapi sebaiknya jangan diabaikan begitu saja. Kita lakukan. Karena sebaik-baik, saya ingatkan lagi ya, karena sebaik-baik amal itu adalah memperbaiki wajib dan menghidupkannya sunnah. Yo. Soal iku kang pira nawakidul wudu'i utawi perkara kang rusak wudu. Ada berapa hal yang merusak wudu atau yang merusak itu yang membatalkan wudu. Ada beberapa hal yang membatalkan wudu. Ada berapa perkara yang bisa membatalkan wudu? Jawab nawaitul wudu utawi perkara kang rusak apa wudu ini dalam wudu. Ada beberapa hal yang bisa membatalkan wudu atau yang bisa merusak wudu. Iku khamsatun, ada 5 hal yang merusak atau yang membatalkan wudu, ada 5. Yang pertama, al-khariju, metu ana barang kang metu min akhadis sabilaini saking salah sijine dedalan loro. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari 2 jalan, yaitu kubul dan dubur. Misalnya keluar kotoran baik kotoran tai ataupun kotoran air kencing ataupun juga kentut. Hal yang keluar dari 2 jalan itu membatalkan atau merusak wudu. Mulai dari kentut, kencing, buang air besar, buang hajat itu batal. Kecuali yang keluar itu mani ya. Kalau mani itu bukan membatalkan wudu, tapi dia tidak hanya membatalkan wudu, tapi juga dia wajib melakukan mandi besar. Kecuali madhi. Kalau madhi ya beda ya, mani atau madhi. Madhi itu batalkan wudu, tapi tidak mengharuskan mandi wajib. Tapi kalau keluar sperma atau air mani, maka dia wajib mandi besar atau mandi jinabah, mandi wajib ya. Lanjut. Yang kedua, anau turu khairu mungkin kang ora netepake ilmet adahu ing bokonge wong minat ardi saking bumi. Yaitu yang kedua adalah tidur tapi kalau tidurnya berbaring atau tidur berbaring atau melumah atau tengkurap sebagainya lah, itu membatalkan wudu, kecuali kalau tidurnya itu
duduk ya, duduk gini biasanya pas sholat Jumat ini. Orang ketika orang mendengarkan khutbah dia tertidur, dia kelihatannya khusyuk tapi tidur. Ya biasanya gini, ya siapa itu pelakunya ya, duduk ya, duduk gini tapi selama pantatnya itu enggak ngangkat ini kan kalau ngangkat ya maaf ya gini ya, terus gini sampai begini ngangkat tuh, ini pantatnya ini ya naik, itu dia sudah batal ya. Tapi selama itu gini dong, nggak sampai naik ya, kita duduk tidur ketika khutbah tidur ini nggak batal. Tapi sampai kalau saya ulangi lagi, jika sampai pantatnya itu naik misal naik, nah ini batal, dia harus mengulangi wudu gitu ya. Paham ya? Yang ketiga, zaul akli, hilang akal. Jadi gila. Jadi kalau udah gila itu batal wudunya, enggaknya batal sholatnya pun juga tidak sah, orang gila. Ya, bisukrin sebab mendem, au julunin atau edan, au mati atau ayanan. Orang yang hilangnya akal karena disebabkan karena mendem itu mabuk ya, mabuk minum keras, kan dia nggak sadar gitu ya. Misalnya itu dia wudunya nggak sah dan wudunya batal sampai dia benar-benar sadar. Kalau sadar itu baru wudu ya. Kalau dalam keadaan gila, hilangnya akal karena mendem itu minum khamr mau mabukan, itu wudunya batal. Makanya kita kan dalam Al-Quran kita harus menjauhi ya, itu hal yang memabukkan. Kenapa? Karena kalau sudah hilang akal itu hilang kesadaran kita ya, hilang kesadaran kita, wudu pun juga batal, dan itu madorotnya itu sangat banyak. Karena kita bisa menghilangkan kesadaran seseorang. Menahan dulu sudah disisahkan siapa namanya itu dulu ada seorang waliullah tapi matinya mati suul khotimah ya. Awalnya itu punya santri gede, santrinya banyak, dia jaduk itu ya kayak kok punya karomah yang tinggi gitu. Suatu ketika ada setan yang membo atau dia membo itu apa ya bahasa Indonesia, menyerupai seorang laki-laki namanya yang ahli ibadah ya, abid itu yang ahli ibadah beneran, sampai dia nggak peduliin makan, nggak pernah apa, yang penting ibadah terus, fokus kepada Allah. Nah rupanya si wali ini yang namanya kalau nggak salah Barseso ya, kalau nggak salah ya itu nama Barseso, melihat itu kan kagum loh, ada orang ini nggak makan nggak minum terus ibadah terus, dia kepengen seperti itu. Nah itu ternyata ada perangkap dari setannya itu menjerumuskan si Barseso tadi ya, menjerumuskan. Ternyata ketika dia sudah masuk perangkapnya setan, dia dibilang, kalau kamu pengen seperti saya ibadah terus kayak orang yang sudah bertaubat ya, kamu harus bisa merasakan dosa dulu. Kamu sudah merasakan dosa, kamu menyesal, kamu taubat, maka kamu itu bisa ibadah terus sampai lupa segalanya loh. Yang fokusnya kepada Allah, fokusnya kepada taubatnya. Kalau ingin merasakan seperti itu, ya kamu harus berdosa dulu. Nah, akhirnya singkat cerita, dia tergoda ajakan dari iblis sih, ajakan setan itu kan iblis dia. Itu untuk berbuat dosa. Terus dia tawarkan, kamu mau ada dosa-dosanya yang kamu lakukan, kamu pengen yang pertama, kamu bisa membunuh atau berzina atau minum khamr. Nah, dia dari tiga itu memilih kayaknya yang lebih ringan minum khamr aja lah ya. Karena dia minum khamr. Ternyata setelah dia singkat cerita ya, dia diajak si iblis itu ke suatu kedai minuman keras. Dia minuman mabuk kan, akhirnya hilang ya, seperti ini. Hilang kesadarannya, hilang akalnya. Sudah hilang, dia nggak hanya sudah melakukan dosa,
dosa minum khamar, minum pemabukkan. Terus kedua, si penjualnya minuman itu kan wanita, dia digasak pun wanita itu, digasak maksudnya dia akhirnya mau melakukan dosa itu yaitu berzina. Orang yang penjualnya itu dizinahinya, masya Allah, sudah minum khamar dosa, kedua berzina dengan si penjual minuman keras tadi. Terus ternyata ada yang ketiga, dia juga melakukan pembunuhan. Kenapa? Karena ada anak kecil yang menyaksikan dia berzina. Takut dia takut ketahuan, ya dia takut ketahuan, akhirnya si anak kecil tersebut dibunuh. Ya, jadi dia sudah melakukan 3 kesalahan. Yang pertama, dia sudah minum khamar, ya, terus akhirnya kelihatan kecil lalu karena gila kesadarannya, akhirnya dia berzina dengan melakukan zina ya, dengan si penjualnya tersebut. Yang ketiga, dia juga melakukan pembunuhan. Si anak kecil yang dia ketahuan anak kecil ya, anak kecil dibunuh beserta ya orang yang zinanya, demi dia demi tidak ketahuan kedoknya tersebut. Tapi namanya setan, kemudian akhirnya membawa lagi menyerupai manusia. Dia mengabarkan kepada masyarakat bahwa itu loh penjual itu dibunuh oleh ini si Baseso, dibunuh. Dan si anak kecil ini juga dibunuh, pelakunya itu. Akhirnya dia Baseso itu di masa yang masyarakat dan di tengah hutan jadi penteng gitu ya, disalib gitu ya, penteng. Tapi si iblis pun datang lagi membawa, kamu mau selamat enggak? Ngomongin, kamu mau selamat enggak? Kalau mau selamat ada syaratnya. Ya jelas kalau manusia kalau sudah begitu kan, ya pengennya selamat. Gimana bicara selamat? Nah, dia setan itu membawa lagi kepada manusia, merubah wujudnya kepada manusia. Dia mengatakan, ya sudah, kalau memang kamu pengen selamat, aku bisa menyelamatkanmu. Tapi dengan syarat kamu harus bersujud menyembahku. Enggak, gimana aku bisa menyembahmu, kata dia. Sedangkan aku posisi menteng, cukup anggukkan kepalamu dan hatimu merasakan menyembahku. Hatimu mau meyakini bahwa aku ini Tuhanmu atau kamu menyembahku ya, dengan syarat coba menanggung ini saja, kamu meyakini bahwa dia sembah. Akhirnya Allah mencabut nyawanya dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min. Itu bahayanya minum khamar. Kenapa minum khamar itu dilarang ya? Dilarang karena bisa menyebabkan hilangnya akal, hilangnya kesadaran manusia. Bahaya, makanya jangan mabuk. Ayo yang kemarin yang masih mabuk, yuk kita stop. Kalau bisa stop, apalagi di momen bulan Ramadan ini, kita taubat nasuha ya. Jangan taubat sambal, kita hilang, kita tinggalkan semua itu dan kita coba kita bertaubat, mengiringinya dengan penuh kebaikan. Insya Allah kita optimis ya, bahwa Allah mengampuni segala dosa-dosa kita asalkan kita mau bertaubat. Orang yang bertaubat itu seperti anak kecil yang baru lahir, dia bersih gitu Ustaz. Itu ya. Asalkan taubatnya benar ya. Dan tentunya apalagi ya tadi, hilangnya akal disebabkan karena minum-minuman keras ya. Yang kedua, ini jununin atau edan, kalau sudah gila beneran, gila juga tidak sholat, tidak sah, wudhunya tidak sah, wudhunya juga batal. Dan itmain yang ketiga, dia ayanan, kena penyakit ayan. Selama ayanan tahu ya, itu bahasa Jawa di sini kejat-kejat ya. Gitu. Ayan kan selama searching ya di Google, ayannya apa ya? Kalau nggak tahu ya. Itu kalau ayan, selama dia kumat penyakitnya, maka dia tidak diwajibkan untuk sholat sampai benar-benar dia sembuh ya. Dan baru dia wudhu. Kalau pas sudah wudhu tiba-tiba air, jelas wudhunya batal, gitu ya. Yang keempat, lamsul mar'ati, gepok wong almar'ati wong madon liya lamsul mar'atil ajnabiyah, gepok wong madon kang liya. Menggepok itu berarti menyentuh kulit wanita yang bukan mahram ya, menyentuh kulit laki-laki, kulit lawan jenis yang bukan mahram
Dan syaratnya ini juga dia harus balik ya. Kalau belum balik kita masih anak kecil itu enggak apa-apa jadi potong rambut. Tapi kalau sudah balik udah lawan jenis nepok, entah itu kulitnya atau yang lainnya itu batal wudunya. Sudah batal juga tidak diperbolehkan pula. Kalau bukan pasangannya ya, itu tidak boleh kita menyentuhnya. Siapa yang batal wudu juga dilarang. Itu apa? Karena itu bisa menimbulkan kita kalau nafsu syahwat ya, bisa menimbulkan nafsu syahwat kalau menyentuhnya kita nggak terkendali ya. Nah itu bisa menimbulkan nafsu syahwat dan ujung-ujungnya bisa berzina. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita sudah gelap mata, gelap hati, kan namanya setan, paham setan itu sangat dahsyat. Sekelas wali bersiksa tadi aja loh, yang awalnya kiai besar gitu, itu mati suul khotimah, apalagi kita orang awam ya. Nah, mudah-mudahan kita nanti kelak di akhir hidup kita mati dengan keadaan husnul khatimah dan keadaan baik. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima, masul farjil insani, yaitu andemek farjil insani, verjini menungso bibatinin kelawan al-kafi tanpa ada halangan atau tanpa ada batine menyentuh kemaluan, berarti menyentuh kelamin manusia bibatinin kafi tanpa adanya halangan, tanpa adanya penghalang gitu ya, langsung menyentuh alat kelamin, itu jelas batal, baik alat kelamin wanita maupun alat kelamin laki-laki, baik alat kelamin sendiri maupun alat kelamin orang lain, tidak boleh gitu. Sudah berdosa, batal pula gitu. Kalau menyentuh alat kelamin lawan jenis ya, bahaya itu nanti. Atau juga menyentuh di sekitar daerah pantat itu juga batal jika tidak ada penghalang atau aling-aling. Aling-aling itu bisa ada kain, misalnya kita menyentuh kelaminnya, tapi ada celananya atau ada sarungnya, menyentuh kan ada penghalangnya, itu nggak batal. Tapi kalau langsung demek ya, langsung nekel, langsung memegang, itu batal wudunya. Oke ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah di video selanjutnya kita bahas tentang makruhnya wudu, dan juga kita akan membahas nanti bab selanjutnya tentang mandi. Ya. Insyaallah saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan mohon maaf jika penjelasan saya kurang atau kurang dimengerti ya. Saya juga minta maaf karena saya juga masih belajar ngomong di depan kamera ya, karena sebenarnya saya introvert ya, tapi belajar gimana ngomong di depan di depan layar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Allahumma inni astaudi'uka ma 'alamtani fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansini ya rabbal alamin.
Allahumma inni astaudi'uka ma'alamtanihi fardudhu ilayya inda khanjati ilahi wa la tunsihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'alamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilahi wa la tunsihi ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng yang ada di kanan atas agar Anda tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi